Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video kali ini, kita akan nge-compare dua buah smartphone flagship berukuran compact alias kompak bahasa Indonesianya ya, alias smartphone kecil. Gue gak bingung kenapa bahasa Indonesianya kompak. Compact tuh kompak gitu ya. Kompak tuh kan kayak kerjasama gitu. Sama kayak kalian yang nonton ini ya, kompakan dulu. Like videonya biar Best in Tech makin mantep gitu. Cia. Yes, makanya di tahun ini gua itu pengen pakai smartphone yang kecil-kecil aja setelah dari tahun kemarin tuh semua smartphone yang gua pakai tuh gede-gede. Makanya pas Xiaomi ngeluarin flagship mereka Xiaomi 12 yang ukurannya kecil, gua langsung tertarik banget dan gua juga ngelihat Samsung ada S22 yang versi ukurannya kecil. Makanya gua penasaran banget, makanya kita coba adu aja di video kali ini, kita compare sama-sama. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita gas aja langsung. Pertama, langsung kita compare ke spesifikasinya yang bikin kedua smartphone ini layak untuk diadu. Karena keduanya sama-sama pakai chipset terkuat Snapdragon dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang dibekali dengan RAM 8GB. Nah, untuk storage-nya sendiri ada beberapa pilihan buat Samsung S22, tapi buat Xiaomi cuma satu pilihan aja yaitu 256GB. Nah, layarnya jenisnya juga sama-sama AMOLED, cuma di Xiaomi 12 sedikit lebih besar ukurannya, dengan S22 sedikit lebih terang dengan panel Dynamic AMOLED 2X-nya. Nah, namun demikian, untuk urusan baterai, di Xiaomi 12 ini lebih gede dengan 4500 mAh, sedangkan S22 itu cuma 3700 mAh. Nah, walaupun demikian, dari segi fitur, ada satu hal yang menurut gua sekarang tuh wajib banget di HP flagship, yaitu IP rating, di mana S22 udah punya sertifikasi IP68, sedangkan Xiaomi 12 masih belum ada. Makanya, agak disayangkan ya. Cuma memang ini rasanya salah satu cara Xiaomi buat cut cost, dan kalau kita ngelihat juga harganya perbedaannya cukup jauh, cukup signifikan di angka startingnya 2 juta rupiah. Ini gue pakai yang 256 di 3 juta bedanya. So, langsung aja kita bandingin satu persatu aspek dari kedua smartphone flagship compact ini. Oke, dilihat dari segi tampilan, S22 secara desain masih kurang lebih sama dengan karakteristik yang seri S-nya Samsung ya, dari generasi sebelumnya juga. Cuma kali ini mungkin bisa dibilang lebih boxy, lebih mengkotak, mengikuti tren HP yang balik lagi ke kayak retro-retro style gitu katanya ya. Xiaomi sendiri menurut gua improvement desain dari gen sebelumnya ya. Kelihatan banget terutama di bagian kayak modul kamera yang lebih clean gitu ya. Ini bikin Xiaomi kelihatan lebih dewasa gitu kayaknya sekarang. Ketika smartphone udah mulai mengkotak semua desainnya, Xiaomi tetap kekeh aja pakai layar curve yang menurut gua sih ya sebuah hal positif dan negatif. Positifnya karena ini bikin grip HP ini jadi nyaman banget digenggam. Negatifnya karena bikin screen protector-nya tuh jadi agak ribet nyarinya ya. Kayak kemarin yang gue bahas, screen protector-nya bisa sampai 800.000 kalau yang di S22 Ultra. Nah, di S22 biasa sendiri, ini pas awal gue pegang tanpa case itu tuh nggak enak jujur aja. Kayak karena ujung-ujung boxinya ini berasa agak tajam gitu. Dan frame-nya ini juga glossy bahannya ya. Gampang banget nempel fingerprint yang mana ujung-ujungnya gue harus pakein case. Sedangkan di Xiaomi ini frame-nya pakai finishing matte, jadi nggak gampang nempel fingerprint dan nggak licin juga. Jadi ya gue nyaman banget pegang HP ini tanpa case. So, in terms of overall feel, gue harus kasih ke Xiaomi 12. Dan kalau ngomongin HP flagship, ya pasti kita semua pengen punya smartphone yang performance-nya kenceng dan tahan lama baterainya. Tapi ini kan HP kecil. So, ada beberapa compromise yang harus kita hadepin, yang mana nanti gue akan jabarin juga. Nah, in terms of performance, buat gue sehari-hari sih, gue nggak ngerasa perbedaan yang noticeable banget. Keduanya kenceng, multitaskingnya gesit. Cuma ketika gue tes yang lebih berat nih, kayak tes benchmark berkali-kali, terus di-push kayak main gaming yang berat-berat, ada beberapa hal yang gue temukan. Pertama, dari segi angka AnTuTu benchmark nih, Samsung Galaxy S22 itu angkanya lebih kecil, bedanya hampir 100.000 poin dibandingkan sama si Xiaomi 12 setelah gua tes berkali-kali. Tapi dari segi suhu, Mi 12 ini kerasa lebih anget dan lebih menyebar gitu kayak ke seluruh HP-nya dibandingin sama si S22. Nah, apa artinya penemuan gue tadi guys? Artinya adalah Samsung ini nge-throttle performance dari si chip Snapdragon 8 Gen 1 biar S22 yang kecil ini suhunya gitu nggak gitu panas, dan di smartphone kecil gini itu tuh penting guys, karena seperti yang bisa dilihat di thermal testnya Xiaomi, panasnya ini gampang banget menyebar hampir ke seluruh permukaan bodi smartphone dengan cepat. Panasnya sih mencapai 42-43 derajat. Sedangkan S22, sisi positifnya adalah panasnya tuh masih terpusat kayak di sebelah kamera ini aja, dengan suhu maksimal juga sekitar 40-41 derajat.
Ya, tapi sisi negatifnya adalah performance dari S22 untuk gaming itu tuh nggak sementok di Xiaomi 12 gitu rasanya. So, in terms of overall performance, Xiaomi bakalan lebih oke buat power user. Sedangkan Samsung S22 menurut gua mungkin lebih oke buat yang medium daily use ya, buat social media, buat WhatsAppan gitu-gitu, ini bakalan oke-oke aja juga. Oke, baterai selalu jadi pertanyaan besar di smartphone kecil. Kedua HP ini punya kapasitas baterai yang cukup jomplang, beda hampir 25%. Jelas aja ya, pas dites buat pemakaian sehari-hari, gua dapet screen on time itu sekitar 5 jam di Xiaomi 12 dan 4 jam buat S22. Jadi bedanya ya sekitar 20-25% juga. Kapasitas baterai jelas sangat berpengaruh. Gua juga ada beberapa 30 menit tes itu di aplikasi kayak YouTube, Google Maps, dan game PUBG. Seperti yang kalian bisa lihat di tabel ini, hasilnya di S22 itu pemakaian baterainya jauh lebih gede dibandingkan di Xiaomi. Mungkin tadi karena kapasitas juga ya, perbedaan persentasenya ya. Di sini gue bingung kenapa Samsung malah nurunin kapasitas baterai dari generasi sebelumnya. S21 itu pakai 4000 mAh, di sini 3700. Di sisi lain ya kredit buat Xiaomi karena bisa ngasih baterai 4500 mAh di ukuran HP yang mini kayak gini bisa dibilang ya. Charging juga jadi poin plus buat Xiaomi di mana dia bisa ngecas dengan 67 watt yang bisa ngecas 10-100% dalam waktu kurang dari 1 jam, tepatnya 50 menit aja. Lebih cepat hampir 30 menit dibandingkan sama S22 yang walaupun baterainya lebih kecil, chargingnya itu cuma mentok di 25 watt dan durasi ngecas 10-100% ngabisin waktu 1 jam 15 menit. Perbandingan berikutnya juga masih akan sedikit jomplang, yaitu di sektor kamera. Ya, jomplang-jomplangan gitu ya. Kira-kira jomplangnya gimana? Yuk kita lihat dulu spesifikasi kamera keduanya. Nah, keduanya pakai triple kamera setup dengan combo yang agak berbeda. S22 dengan 50 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultrawide, dan 10 megapiksel telefoto. Xiaomi 12 dengan 50 megapiksel lensa utama, 13 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel telefoto makro. Yes, makro yang ini dia, ngasihin foto-foto kayak gini guys. Ya, lensa tele makro unik sih, tapi mungkin agak niche ya. Cocoknya buat kalangan entusias yang suka foto-foto. Ya udah, kita lihat comparison fotonya di lensa utama dan lensa ultrawide yang mana keduanya sama-sama ada. Dan kelihatan jelas di sini, Samsung bisa dibilang dari segi detail, dari segi dynamic range, dan warna itu lebih natural dan lebih enak di mata. Cuma emang di kamera selfie-nya kelihatan Xiaomi ngasih foto yang lebih terang dibandingkan Samsung Galaxy S22. Mungkin karena sensor Xiaomi yang memang lebih gede juga. Tapi satu hal yang jadi kendala adalah gue tuh nggak suka ada problem shutter lag yang ada di kamera softwarenya Samsung. Dan ini tuh nggak terjadi di Xiaomi. Jadi buat gue yang suka foto anak gue sering lari-lari gitu ya, shutter lag itu tuh lumayan mengganggu. Nah, dari segi video sekarang ya kita cek ya. Di kondisi terang, gue bisa bilang keduanya ya beda-beda tipis lah. Hampir seimbang lah bisa dibilang. Hasilnya sama-sama oke, resolusi juga bisa sama-sama maksimum sampai 8K, 8K. Tapi ketika di kondisi yang low light, yang kurang cahaya, kebanting banget ini guys hasil video dari Xiaomi 12 dibandingkan sama si S22. Jadi dari segi kamera perbedaan kualitasnya jomplang, dimana Samsung kali ini ngasih hasil yang jauh lebih oke dengan catatan Samsung please benerin shutter lag-nya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang terpenting menurut gua dari sebuah smartphone, terutama smartphone flagship, yaitu operating system, yang mana keduanya udah sama-sama pakai Android terbaru yaitu Android 12. Di sini gua to the point aja. Menurut gua saat ini One UI adalah OS Android yang bisa dibilang terbaik lah. Stabil banget, fitur-fiturnya lengkap, dan kalau di-compare ke MIUI, ya MIUI sih bisa dibilang kalau kalian mungkin udah pakai, udah ada adaptasi ya, it's pretty good bisa dibilang. Cuma yang jadi kendala adalah satu, bukan iklan ya, tapi bugs, error ya. Nah, ada beberapa bugs yang gue alamin di smartphone flagship Xiaomi 12 ini. Salah satunya adalah yang paling mengganggu, pas gue tekan tombol recent apps buat ganti aplikasi, itu suka nggak respon gitu guys. Ketika otak gue udah nyampe di aplikasi lain, HP ini tuh kayak ketinggalan gitu jadinya. Bugs di HP Xiaomi pun juga udah lumayan banyak, kayak udah jadi hal yang lumrah di kalangan pengguna HP ini, sampai ada blog, ada website buat tracking bugs yang ada di HP Xiaomi yang ada di MIUI. Coba kalian search kalau kalian nggak percaya. Jadi ya intinya PR utama buat Xiaomi itu adalah di bagian OS-nya, terutama di segmen flagship gini. Kalau nggak kan sia-sia lah perjuangan masukin smartphone flagship ke Indonesia kalau user experience-nya nggak sesuai dengan judulnya yang flagship. Oke, sekarang kita ngomongin ke multimedianya. Keduanya menurut gua oke banget.
nggak ada keluhan, cuma catatan aja sedikit yaitu tingkat keterangan layar S22 ini lebih terang dibandingkan sama di Xiaomi 12, tetapi S22 nggak support Dolby Vision. Mereka cuma support kodek HDR10 Plus-nya Samsung sendiri. Jadi pasti pakai kalau nonton-nonton kayak Netflix yang mostly supportnya Dolby Vision, itu lebih terang di Xiaomi 12. Dan dari segi speaker juga, menurut gue sih Xiaomi 12 itu lebih oke. Yang mana nih speakernya kan dituning oleh Harman Kardon. Which Harman Kardon itu adalah dimilikin sama Samsung. Nah, dari segi fitur lain yang gue suka dari Xiaomi adalah dia ada IR remote, infrared remote, yang sebenarnya emang kadang-kadang doang sih kepakainya. Sama kayak fitur DeX yang ada di smartphone flagship Samsung, itu juga kadang-kadang kan ya dipakainya. So ya, dari segi fitur ya bisa dibilang imbang lah kedua HP ini. So, I think itu aja saatnya kita kasih ke kesimpulan. Buat gue kalau disuruh pilih satu, susah sih, tapi ya pasti gue akan pilih Samsung walaupun lebih mahal ya. Samsung ini tetap ada kekurangannya juga, terutama di bagian baterainya. Tapi dari segi UI, dari segi kamera, dari segi user experience, overall ya lebih oke, lebih nyaman dipakai, terutama mungkin buat jangka panjang ya. Cuma ya gitu, bayarnya hampir tambah 3 juta buat varian yang 256GB ini. Dan disinilah kekuatan Xiaomi. Xiaomi 12 ngasih value yang luar biasa banget. Di harga 10 juta rupiah, kembali 1000, kalian dapat build quality yang premium, performance maksimal, baterai yang gede, dan masih dapat charger juga. Samsung. Dan tinggal softwarenya aja sih yang hopefully bisa diimprove, karena kan katanya Xiaomi bakalan support terus 3 generasi Android ya. Walaupun sedikit lebih sedikit dari Samsung yang 4 generasi, tetapi menurut gue itu udah jadi langkah yang tepat lah buat future proofing your smartphone. So, I think itu aja buat video comparison kali ini. Sekarang gue pengen tahu pendapat dari kalian. Pilih S22 atau pilih Xiaomi 12? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan semoga sharing di video ini bermanfaat. Jangan lupa, kalau kalian suka videonya boleh diklik tombol jempol. Itu bakal ngebantu banget. Dan juga jangan lupa diklik subscribe-nya ya. Hidupin loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa juga, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kayaknya video ini bakal tayang di hari Lebaran, jadi itu aja. See you guys next time, nanti abis Lebaran, abis liburan. Stay safe, stay healthy, dan ciao! Enak gitu pegang HP kecil. Bisa diginiin ya katanya. Jadi gua aja ngepas. Ini susah. Gak nyampe.